kritis. Titik kritis diperoleh dari apa saja? Izin menjawab, Ibu. Bentar ya, tak boleh catatan sih. Dicatat lupa. Ya. Izin menjawab ya, Bu. Halo. Ya, siapa? Siti Khalifah ya? Iya, Ibu. Nimo berapa dulu? 017. 017. Ya, ayo apa aja? Titik kritis ada 3. Yang pertama titik ujung, kedua titik stasioner dari turunan pertama sama dengan 0, dan yang ketiga titik singular. Ya, apa titik singular? Titik singular di mana titik turunan pertamanya itu tidak ada. Ya, kalau stasioner? Turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, ya. Terus ada nilai ekstrim. Apa nilai ekstrim? Nilai ekstrim gabungan dari nilai maksimum dan minimum. Masuk gabungan. Ayo apa ayo? Kalau di matematika itu gabungan ada arti sendiri loh ya. Ayo. Nilai ekstrim. Nilai maksimum atau nilai minimum. Ya, jadi nilai ekstrim itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Ya, siapa tadi barusan? Afni ya? Nggih, Ibu. Afni berapa Afni Nemo? 008. Ya, 008 itu kayak dulu itu ada zaman anak saya masih kecil, kayaknya dirimu masih bayi itu, Saras 008 gitu. Nah, sekarang masuk ke monotonan dan kecekungan. Apa yang dimaksud dengan, apa sih yang dipahami tentang kemonotonan? Atau jangan ke situ wes dulu. Apa yang dimaksud dengan monoton murni? Bila apa? F dikatakan monoton bila I izin menjawab I pada I siapa ini yang mau menjawab? saya. Ayo Wahyu, F monoton murni pada I. interval I jika F naik pada interval I atau turun pada interval I. Maksudnya gimana? Jadi F itu naik saja atau turun ya begitu. Oke, betul. Siapa Wahyu ya? Wahyu Ya. nemu berapa Wahyu? 021. 021 sudah ada. Nah, kapan F dikatakan naik? F aksen lebih dari 0. Sinta tadi. Sinta mana Sinta? Iya, Bu. Ya, ayo Sinta. F dikatakan naik ketika X1 dan X2 dalam interval terjadi hubungan X1 lebih kecil dari X2, namun X1 lebih kecil juga dari Fx2. Bila untuk X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari X2. Fx2. Ya, kalau F turun berarti apa? X1 kurang dari 2, maka Fx1 lebih dari 2. Ya. Bentar, siapa tadi? Sinta ya? Iya, Bu. Sinta berapa nih, Mu? 029. 029. Apa yang bagaimana kita mendapatkan fungsi itu dikatakan fungsi naik? Tadi kan definisinya.
Kapan kita bisa menentukan dia dikatakan fungsi naik atau fungsi turun? Jika Kalau f tadi aksen X lebih dari Ayo 0. bagus. Bentar. Ayo bagus. Bahasa sing enak bahasa coba. F dikatakan turun bila jika kurang dari 0. Oke, ya. Berapa nih, Mu? 0,12. Ya. Jadi kalau tadi kita menggunakan definisi, bagaimana Bu kita menentukan apakah dia fungsi itu naik atau tidak? Maka Anda boleh menggunakan definisi. Mau menggunakan, kita mau mengecek dengan fx x1, x2. Apakah sama? Boleh. Ada cara yang lain yaitu menggunakan turunan yang pertama. Jadi kalau turunan pertamanya dia lebih besar dari 0, maka dia dikatakan sebagai fungsi apa? Kalau lebih besar berarti fungsi Naik. naik. Kalau dia kurang dari 0 berarti dia dikatakan fungsi turun. Nah, kalau turunan yang pertama, jadi kalau yang turunan pertama untuk melihat apakah dia fungsi naik ataukah fungsi turun. Tadi sudah disebutkan kalau dia fungsinya naik terus atau turun terus dikatakan sebagai fungsi apa tadi? Monoton murni. Kalau ternyata di dalam satu interval itu tidak naik dan tidak turun, ada naik kemudian diam atau stasioner, kemudian dia turun, maka dia hanya dikatakan fungsi naik saja pada interval tertentu. Kemudian diam, baru dia turun pada interval I atau interval tertentu. Nah, itu untuk turunan yang pertama. Nah, pada saat ada perubahan dari fungsi itu naik pada X1 hingga X2, kemudian di saat X2 hingga X3 dia turun. Maka X2-nya dikatakan sebagai apa? Sebagai titik Stasioner. Titik stasioner. Kalau dia apa kemarin kalau stasioner? Ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan pertama dia sama dengan 0. Kalau misalkan titik balik, apa yang dimaksud dengan titik balik? Titik balik ketika terdapat monoton naik dan monoton turun. Apanya? Ada apa? Ada titik balik, nanti ada titik belok. Beda ya? Apa kalau titik balik? Titik balik adalah dulu waktu di SMA itu loh. Ayo, Mei Dinda, apa titik balik? Titik balik titik di mana f aksen X sama dengan 0 atau tidak ada f aksen X. Ya apa titik balik? Titik balik titik di mana f aksen sama dengan 0 atau f aksen X tidak ada. Berarti tes singular lah. Titik balik itu perubahan. Jadi dia berubah dari cekung ya, ke cekungan ya, cekung ke cekung atas sama cekung bawah. Jadi kalau dia berubah, titik balik itu berubah itu dia dari cekung bawah, terus dia cekung ke atas. Nah, atau sebaliknya itu titik balik. Nah, sekarang apa cekung? Kapan dikatakan fungsi itu cekung ke bawah?
Ketika turunan Kedua kurang dari 0. Turunan kedua kurang dari Siapa tadi? Alfi. Berapa Alfi apa Alfi? ketika cekung dikatakan cekung ke bawah ketika turunan bila keduanya kurang dari 0. F dikatakan, coba bahasa sing matematis. F dikatakan cekung ke bawah jika turunan kedua dari kalau ke Fx bawah itu kurang dari 0. kurang dari 0. Kalau ke atas Jika F dikatakan cekung ke atas bila turunan kedua dari Fx itu lebih dari 0. ya. Siapa kujernya? Alfi ya. Ini mau berapa Alfi? Iya, Bu. 003. 003. Sudah ada sebenarnya di atas itu catatannya. Cuma Bu Arika lebih senang bertanya ini. Dan kerungu suaramu, Rek. Nanti dikira ditinggal. Ya. Turunan kedua berarti udah ya, cekungan sudah, cekung ke atas, cekung ke bawah, titik balik. Kemudian bentar. Kita carikan soal ya. Cekung ke atas itu maksudnya ya apa sih? Menghadap ke atas atau menghadap ke bawah? Menghadap ke atas. Ke atas, ya. menghadap ke atas. Kadang-kadang kita salah persepsi. Nah, diingat-ingat ya. Latihan soalnya bisa dibuka. Ntar tak carikan soal. Fungsi yang paling gampang, tak cari yang gampang aja wis biar tampak gambarnya. Nomor 4. Nah, yang nomor 4 itu coba tentukan fungsi kemonoton. Dia monoton di mana? I-nya boleh ditentukan sendiri. Monoton ke naik atau monoton turun, kemudian kecekungannya dicek juga. Ya, soal nomor 4 gampang kan? Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 1. Sudah ya, soalnya sudah ya. Tak stop ini. Coba dicek kecekungannya. Untuk intervalnya dia kan fungsi fungsi kontinu dia di mana-mana. Terserah sudah, ambil selang tertentu.
Yang sudah boleh langsung dijawab di sini ya. Bu, ini di gambar grafiknya. Tidak usah, sudah coba dicari selahnya saja dulu. Berarti gimana cara mencari selang? Syaratnya apa? Oh, turunan pertama harus sama dengan 0 untuk yang dia naik. Berarti dia naik pada selang keberapa? Sekian hingga sekian. Dia turun pada selang keberapa? Gitu aja. Ini naik semua, Bu. Coba wis naik. Ya. Tapi naik terus semua, tapi X tidak boleh dengan 0. Ya, ayo coba ditulis. Siapa? Medinda atau Bagus? Nggih, Bu, sebentar. Apakah
seperti ini. Mohon maaf kalau salah. Ya, coba dicek. Turunan pertamanya kita bisa menentukan dia naik untuk apa? Bila mana? Bila F aksen X dia lebih besar dari 0. Ya, berarti kan X-nya lebih besar sama dengan 0 ya? Sorry. Ya, X-nya lebih dari 0. Nah, berarti dia fungsinya benar enggak? Naik. Naik. Nah, Iya. dia Digambar. tidak akan pernah turun. Bagaimana dengan kecekungannya? Kecekungan untuk X lebih dari 0, cekung ke atas. Cekung ke atas. Karena diturunkan lagi dia juga lebih besar dari 0, dia cekung ke atas gitu. Jadi kalau yang ditanya kapan interval itu Anda harus membuat interval himpunan, berarti himpunan dalam X. Kalau ada seperti ini gimana cara menuliskan? F akan naik untuk X di mana? Semua bilangan semua bilangan X, Bu. Kecuali 0. Ya, gitu ya. Jadi ditulis dalam bentuk interval. Oke. Nah, sudah jadi paham ya. Kalau yang kecekungan, jadi yang intinya itu di kecekungan, kemonotonan adalah turunan yang pertama. Yang dicari adalah interval. Nanti ada materi yang terakhir yaitu menggambar grafik secara istilahnya canggih nggak canggih ya, secara analitis juga. Yang diketahui adalah beberapa kondisi dengan kecekungan, kemonotonan dan sebagainya. Nah, topik berikutnya adalah maksimum, dan saya langsung aja ya, biar nanti saya jadwalkan ujiannya sebelum pertemuan terakhir, supaya nanti kalian nggak punya beban lagi tentang mari. Maksimum dan minimum lokal. Kemarin ada maksimum dan minimum yang pertama kali, jadi yang nilai maksimum, nilai minimum diperoleh bila, nah itu adalah masih yang global, masih yang secara umum. Jadi dalam domain S-nya. Sekarang ada yang disebut dengan maksimum minimum lokal. Apa yang dimaksud dengan maksimum dan minimum lokal? Jadi coba gambar 1 diabaikan, gambar 2. Apa yang kira-kira difahami? Apa bedanya ekstrim lokal sama yang ekstrim global? Apa kira-kira? Kalau global mungkin semua dalam satu garis. Kalau yang lokal cuma satu bagian. Jadi bukan dalam satu garis iki, dalam satu interval ya. Iki digambarno sumbu X-nya maksudnya gitu. Jadi kalau diperhatikan yang maksimum global yang di sini, yang maksimum global titik yang itu kan yang paling tinggi dari semua interval, dari interval S-nya, dari domainnya. Yang minimum global juga gitu, dia paling minimum. Tetapi kalau yang lokal bisa dipecah-pecah menjadi beberapa interval. Misalkan ada minimum lokal yang selang pertama. Nah, seperti itu. Bisa membedakan? Yang lain paham? Kalau masih bingung ngomong ya. Karena kayaknya yang menjawab itu hanya itu toh. Ayo yang lain harus bisa menjawab juga. Atau Bu Arika terlalu cepat? Enggak ya? Ya semoga aja enggak. Nah, di buku Anda atau di definisi itu sudah ada. FC. Kalau kita punya SS-nya itu domain ya. Domain di mana domainnya itu memuat titik X sama dengan C, ada C-nya. Nah, FC nanti dikatakan lokal dari F
di mana ada interval A, B yang memuat titik E sama dengan C, FC nanti sedemikian hingga FC nanti dikatakan maksimum lokal dari F itu pada interval, hati-hati di sini intervalnya pada AB irisan S. AB interval A, B diiriskan dengan S jadinya apa? Apa irisan? S-nya itu adalah ya di apa ini misalkan domainnya. Nah, kalau misalkan interval A, B itu ada di dalam domainnya, berarti A, B diiriskan dengan S itu kan berarti A, B itu sendiri. Nah, kecuali kalau A, B, interval A, B itu ada di luar S berarti yang kita ambil adalah irisannya. Paham maksudnya? Kalau enggak paham, ngomong. Kalau ngono Rek. Kalau enggak paham ya ngomong. Kata-katanya, Bu. Ya, bentar ya. Mousepad-ku ini bermasalah. Nah, misalkan ini. Ini anggap aja S. Ini S ya, domainnya berarti S. Kalau misalkan saya punya ini selang A, B, selang A, B ada di dalam S, maka A, B diiriskan dengan S, jadinya apa? B. Kalau misalkan saya punya ada selang beda lagi, ini S, tapi di sini A, ini A, B. Nah, maka kalau misalkan ada permasalahan ini, apa yang harus yang terjadi A, B diiriskan dengan S, apa kan hanya ini aja? Enggak. Iya. Iya kan diiriskan. Oh, iya benar. Kan diiriskan. Iya. Nah, itu maksudnya. Jadi interval A, B itu bisa ada dua kemungkinan. Bisa di dalam S itu sendiri atau bisa di sebagian di dalam S, bagian bisa di luar. Nah, kalau misalkan di luar, jelas-jelas di luar, ini S, ini A, ini A, B, apa irisannya ya? Sudah nggak ada berarti. Nah, ini untuk himpunan itu. Mau kembali lagi ke maksimum minimum. Maksimum minimum lokal. Jadi kalau nanti kita mengambil intervalnya di sini, nah ini ada yang minimum misalkan, nah ini masuk sebagai apa? Sebagai minimum lokal. Kalau kita masuknya di dalam S, nah ini ada ke sana, kemudian di sini ada lagi ke bawah. Nah, ini bisa dikatakan sebagai globalnya, minimum global. Karena apa? Karena intervalnya adalah S. Kalau yang di lokal itu hanya sebagian. Jadi lokal itu hanya sedikit. Artinya intervalnya ini sudah masuk sendiri. Jadi di dalam selang tertentu. Tetapi kalau yang global kan seluruhnya. Seluruh dari S-nya atau domainnya. Bisa paham ya? Iya, Bu, paham. Yang lain? Kalau dari gambar itu kan lokalnya itu ada di tengahnya S sama di luarnya yang gitu. Kalau di gambar 2 gitu. Dari ini, gambar 2. Iya. Terus kenapa? Berarti itu ada
Yang Berarti ini kan seluruhnya di S. Nah, S-nya sampai global itu, Bu, global min. Mungkin. iya, ini berarti domainnya adalah di sini. Makanya Oke. yang ini kalau kita melihat ini domainnya, ini S-nya atau daerah asalnya, kita lihat aja yang paling tinggi, yang paling nilai maksimum di mana? Oh, di sini. Yang paling minimum di mana? Di sini. Kenapa ini kita namakan sebagai lokal? Karena di sini antara selang ini sampai selang yang di sini aja. Jadi dia tidak seluruhnya, tidak berdasarkan selang tersebut. Paham? Nah, artinya kalau yang lokal, ekstrim lokal, maksimum atau minimum lokal itu bisa banyak pada selang S, pada domain S. Bisa beberapa kan? Atau kita punya grafik misalkan seperti ini. Nah, berarti ini kita punya berapa maksimum lokal, bisa saja 1, 2 gitu kan. Tapi kalau yang global mulai dari S-nya. S-nya domainnya kan sudah diketahui. Kadang di permasalahan itu kan sudah ada di batas untuk daerah asal atau selang S sama dengan sekian hingga sekian. Berarti kan selangnya dari ini sampai ini. Paham ya? Jadi kalau yang di lokal itu kemungkinan bisa banyak. Karena apa? Bisa dilihat dari beberapa selang. Kan hanya bagian-bagian saja. Atau misalkan saya punya ini. Kok miring-miring? Enggak menarik belas iki. Tak hapus. Nah, misalkan saya punya gambar. Nah, ini pada selang A hingga B. Domainnya saya batasi yang di sini. Yang Anda perhatikan, kemudian saya punya selang antara ini. Ini C hingga D. Kira-kira kalau misalkan seperti ini yang sebagai maksimum global di mana? Tadi ini kan di sini ya. Nah, ini maksimum global. Kalau yang D ini bisa dia sebagai maksimum lokal atau dia sebagai minimum lokal. Karena apa? Bisa saja kalau saya batasi selang sekian hingga sekian saja, dia kan sebagai minimum lokal. Ya. Nah, kalau saya batasi selang ini hingga ini, berarti dia bisa sebagai maksimum lokal. Nah, paham? Berarti tergantung sama batasnya itu. Batas selangnya, iya. Ya. Makanya di sini muncul ini. Muncul selang AB-nya itu, syaratnya di situ, selangnya itu yang dilihat. Oh iya Bu, paham. Paham? Paham Ibu. Ya, wes. Nah, kemudian ada ini ya, lokal sudah tidak ada masalah. Nah, di fungsi yang ini pemanfaatan yang turunan yang pertama. Pada saat turunan pertama, jadi jika syaratnya adalah F continue. Nah, kemarin kita menentukan titik kritis, itu syaratnya diperoleh dengan intervalnya bagaimana? Tertutup. Nah, tertutup. Ya kan? Tertutup. Sekarang sudah tidak harus tertutup, ternyata bisa terbuka. Tetapi tidak bisa dijadikan sebagai titik kritis.
Kalau kemarin kita menentukan itu menggunakan titik kritis dengan syarat interval yang tertutup, sekarang bisa terbuka. Syaratnya terbuka. F kontinu pada selang terbuka A, B, di mana A memuat ada titik C. Ada titik C di situ. Jika turunan pertama itu lebih besar dari 0, untuk setiap X di selang A, C, dan dia kurang dari 0 pada selang C, B, maka FC dikatakan sebagai maksimum lokal. Paham maksudnya? Jadi kalau sebentar, coba diperhatikan pada saat definisi jika F aksen X lebih besar dari 0, untuk X antara A hingga C, apa yang ada di benak kalian? Monoton naik Monoton naik pada selang A, C. Kemudian dia monoton turun dan F aksen X kurang dari 0 pada selang C, B. Apa yang ada di benakmu? monoton turun Sudah bisa dibayangkan abstraknya? Dia akan naik pada saat A, C, kemudian C sampai B dia turun. Maka FC-nya dikatakan maksimum lokal. Paham? Bisa dibayangkan? Paham. Ada yang mau menggambarkan? Saya, Bu. Ya, wes, ayo coba. Di sini kan bisa ya? Siapa? Yulia ya? A, terus? Bu, ini B-nya di sini ya, Bu ya? Apa? Ayo, Di coba. sini lah. setelahnya C. Setelahnya C. Di tengah. Setelah. D-nya jauh-jauh, Yul. Bu mau tanya, berarti itu hurufnya tidak harus urut ya, Bu? Maksudnya urut ya apa? Ini kan dari A ke C, kemudian yang turunnya kan C ke B. Berarti itu urutannya tuh apa harus A, B, C gitu loh, Bu, waktu bikin Ya, boleh. Kalau misalkan saya mau nulis A, R gitu. Kemudian R, T misalkan. Ya boleh. Atau R, B. Asalkan kan C-nya di situ harus ada di dalam A, B. Di situ kan? Oh iya Bu, paham Bu. Coba itu. Ada interval terbuka A, B yang memuat titik C. Berarti kan ada di dalamnya. Bentar, Bu. Terus dia Nah. naik. Duh, bukan bisa. Ini naik ya, Bu. Ini naik sampai ini Ya. naik. Ini turun. Terus. Nah, terus ini tuh titik ini. Nah, ini tuh sebagai titik maksimumnya. Soalnya ini tuh lokal. Soalnya kan batas dari saya jelaskan lagi ya, Bu. Ya. Salah nanti koreksi. Kan tadi itu kan seperti yang definisi awal itu yang ini itu sebagai maksimum globalnya. Gitu ya, Bu ya? Nah, Ya, wes. Terus yang ini tuh sebagai maksimum minimumnya. Terus kan di uji teorema itu kan diketahui bahwa F aksennya itu lebih besar 0 dalam A, C. Lebih besar dari 0 itu kan berarti internalnya itu kan naik gitu loh. Gitu, maksimum gitu. Nah, terus yang kalimat selanjutnya itu F kurang dari 0, X-nya itu dalam C, B. Berarti itu turun. Terus yang C ini itu sebagai titik maksimumnya. maksimum. Ya. Ya. Ya, wes. Paham maksudnya.
Cuma mau ngomongnya susah, Bu, gitu ya. Yang lain Ya. paham? Paham. Ya, jadi gitu ya. Nah, sekarang dibalik. Kalau misalkan f aksen X-nya kurang dari 0, berarti dia apa? Turun pada saat A, C, kemudian dia naik pada saat C, B, maka dia disebut minimum lokal. Ya. Nah, kemudian itu jika f aksennya bertanda apa sama ya, bertanda sama di keduanya, di kedua C itu, maka FC bukan ekstrim. Maksudnya dia jika nanti dia mempunyai apa namanya, kalau turunannya itu dia naik, kemudian naik lagi, itu berarti dia bukan lokal ekstrim. Atau dia turun lagi, kemudian turun lagi, dia berarti bukan nilai ekstrim. Paham? Kalau ini kan nilainya berbeda. Dia lebih besar, kemudian kurang dari. Atau dia lebih kurang dari dan lebih besar. Nah, kalau keduanya itu lebih besar dan dia juga lebih besar, maka dia bukan nilai lokal maksimum. Atau nanti saya punya fx aksen kurang dari 0 di A, C, dan f aksen X kurang dari 0 juga di C, B, maka dia juga bukan lokal. Nah, jadi kalau dia sama ya, tandanya itu sama, maka dia bukan nilai ekstrim lokal. Mau bertanya. Ayo Bima. Kenapa yang ini yang ketiga tadi, yang keduanya kan misal turun terus turun. Terus kenapa enggak minimum lokalnya itu di B gitu Bu, yang kalau misal intervalnya itu A, C sama C, B. Kan belum tentu juga di situ. Coba digambarkan. Kalau misalkan dirimu maksudnya Bima kan gini, Bu, bisa saja kan Bu nanti minimumnya di C atau di B. Nah, Bima bisa menentukan nilai FA-nya atau FB-nya. Oke. Soalnya nggak terbuka gitu. Nah, itu maksudnya ya. Makasih. Nah, kan bisa jawab sendiri kan? Iya, ya. Baris. Tadi siapa? Yulia ya? Yulia berapa nemu Yulia? 13. 13. Bima berapa Bim? 024. Ya. Nah, itu. Kemudian teorema yang B. Kalau yang tadi masih menggunakan turunan yang pertama, sekarang menggunakan turunan yang kedua untuk menentukan maksimum dan minimum lokal. Entah nanti kalian lebih enak menggunakan yang mana boleh. Jika dia terturunkan pada F aksen 1, turunan pertama dan turunan kedua, kemudian pada selang terbuka lagi, pada selang terbuka A, B yang memuat C, berarti ada C-nya di situ, dan F aksen C-nya dia sama dengan 0. Jika turunan keduanya nanti kurang dari 0, maka FC-nya dia lokal. Tapi kalau dia lebih besar, maka dia minimum. Jadi kalau dia kebalikannya ya, biasanya kalau lebih besar itu kan dia maksimum. Nah sekarang karena turunan kedua, maka dia diturunkan kedua kalinya, maka dibalik. Dia harus turunannya kurang dari 0, maka dia maksimum lokal. Tapi kalau dia lebih besar, berarti minimum lokal. Nah, mau menggunakan yang teorema A atau teorema B boleh. Sama saja. Bu, saya kayaknya nggak enak. Bu, saya lebih enak menggunakan definisi. Boleh, nggak apa-apa. Ya,
Jadi ada beberapa cara tadi menggunakan definisi berdasarkan selang, kemudian melihat apakah dia turun dan naik, kemudian bisa menggunakan turunan yang kedua. Ya, ini bisa paham? Bertanya, Bu. Nah, tadi itu kan yang pertama itu F aksennya itu lebih besar 0, jadinya itu maksimum. Terus ini tuh kan yang kedua itu F kedua aksen. F2 aksennya itu itu F kurang aksen dari 0 dua kali. itu maksimum. Kan berbeda, Bu. Maksimum terus ke minimum. Lebih besar 0 dan kurang dari 0, tapi hasilnya itu kan sama maksimum. Apakah nanti pas di soal itu kita menggunakan salah satunya itu hasilnya itu akan sama dengan yang ini gitu maksudnya? Maksudnya ya apa, Yulia? Aku yang nggak paham. Bentar, Bu. Kan tadi itu pada teorema A itu kan aksen lebih besar 0 itu kan maksimum. Ya, terus kan yang teorema B. Yang teorema A itu harus 2 kali loh ya. Nggak boleh 1 kali itu. Nah, ini kan ada kata dan. Kalau dan itu harus dua-duanya dipakai, nggak boleh 1 kali. Ya, kalau misalkan ini berarti kalian harus membuatnya 2 antara selang AC dan CB. Ini pada saat dia naik dan dia turun. Tetapi kalau yang di teorema B, Anda di sini langsung menggunakan kelewat ya. Nah, kalau yang di sini Anda langsung menggunakan yang turunan kedua, hanya dilihat turunan kedua pada C, apakah dia lebih besar ataukah dia kurang dari. Kalau saya lebih senang yang menggunakan yang di sini. Karena apa? Kerjanya kan 1 kali, tidak menguji untuk selangnya. Kita nggak usah melihat apakah antara selang A, C, kemudian C, B, enggak. Tetapi langsung dilihat, tetapi dengan syarat apa? F aksen C-nya dia harus sama dengan 0. Ya, sehingga muncullah nanti ini tujuannya ini dirimu nanti mencari C-nya. Apakah benar C-nya itu ada di antara di dalam interval A, B. Kalau misalkan Bu ini ternyata tidak terpenuhi untuk syarat yang pertama, maka gunakan yang teorema yang satunya. Bu tidak terpenuhi juga, Bu susah pakai ini, saya membagi C-nya yang di mana, gunakan yang definisi. Ya. Nah, jadi memang di matematika itu kan kata dan, kata atau itu kan digunakan ya, beda sama di sehari-hari. Tapi kalau matematika itu ada artinya sendiri. Makanya kalau membuat kalimat, kalau orang matematika harus hati-hati menggunakan kata dan atau ya. Malah ada kalimat dan atau gitu, dua-duanya berarti. Nah, mau menggunakan yang mana boleh. Nanti silakan ini dipelajari untuk yang pembuktian. Saya tidak terlalu ke pembuktian karena itu ke analisis ya. Saya coba bahas contoh yang ada contoh kayaknya. Ini gambar X. Yang ada contoh gambar yang contoh enggak sama ya sama yang di buku-buku. Enggak ada kayaknya. Ya wes. Nah, ini di contoh 3.3 latihan soal itu
Nah, boleh menggunakan yang pertama, turunan yang pertama, atau boleh menggunakan turunan yang kedua untuk mendapatkan maksimum lokal dan minimum atau minimum lokal. Nah, silakan coba di latihan yang berapa ini? Soalnya nomor berapa yang gampang? Nomor 3 wes. Sin 2 theta. Tahu grafiknya? Gampang kan? Pada selang 0 hingga pi/4. Ada yang mau mencoba atau terlalu susah ya? Ada yang mau mencoba? Ya wes, itu nanti latihannya bisa dicoba. Di buku itu banyak ya, ada minimal ngerjakan 1, 2, 3 soal. Jadi biar tahu nanti apa namanya, gimana caranya mendapatkan maksimum lokalnya atau minimum lokal gitu ya. Ada yang ditanyakan? Mohon izin bertanya, Ibu. Ayo Alfi. Minta stop ya. Misal nanti menggunakan teorema yang B, terus ditemukan turunan kedua dari fx itu sama dengan 0. Itu apakah tidak memiliki nilai maksimum atau minimum lokal ya? FC-nya FC-nya sama dengan 0, turunan pertama. Bukan, turunan keduanya itu sama dengan 0. Turunan pertamanya ada sama dengan 0, cuma nanti ketemu turunan keduanya sama dengan 0 ya, berarti dia bukan sebagai nilai maksimum dan minimum lokal. Karena kan tadi syaratnya dia kurang dari dan lebih dari, bukan sama dengan. Ya kan? Beda, nanti kalau sama dengan 0 ya dia bukan sebagai nilai maksimum lokal maupun nilai minimum lokal, atau dia bukan sebagai nilai ekstrim. Berarti bukan nilai ekstrim gitu. Ya. Gitu, itu biasanya diidentikan dia sebagai nilai untuk titik baliknya tadi. Jadi kemungkinan dia di titik balik itu turunan keduanya dia sama dengan 0. Karena dia ada perubahan Dia ada perubahan kecekungan tadi itu. Dia dari cekung ke atas, kemudian cekung ke bawah atau kebalikan. Dia sebagai titik baliknya ya. Nah, yang lain? Mau bertanya, Bu. Ayo Bima. Kalau misal yang turunan pertamanya itu nggak di dalam interval C-nya itu nggak ada yang bisa sama dengan F aksen C-nya itu nggak ada yang sama dengan 0 gitu. Ya berarti nggak bisa dilakukan untuk yang teorema B. Oh gitu. Kayak contoh tadi itu nggak bisa. Nggak ada kan? Nah ya berarti nggak bisa pakai teorema yang B. Berarti harus dimanfaatkan menggunakan teorema yang kedua. Yang A. Yang menggunakan turunan pertama. Gimana Bu kalau nggak bisa lagi Bu? Ternyata nggak ketemu. Ya wes berarti dia kembali ke definisi. Untuk menunjukkan loh ya.
Artinya kalau sudah tidak ada itu berarti kemungkinan dia tidak memiliki nilai ekstrim lokal. Maka dicari yang ke definisi. Kalau yang ke definisi sudah nggak ada ya wes berarti dia tidak memiliki keduanya. Ya. Yang lain? Yang lain paham? Sebentar tak panggil yang belum pernah bertanya dan menjawab. Siapa ya? Salma. Mana Salma? Ya, Bu. Salma ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ya, lumayan. Oh, lumayan. Aku mau nyari lagi. Kayaknya ini saya ingin dengar suaranya aja. Aulia gimana? Ada yang ditanyakan? Belum, masih Bu. Belum. Ya, harus mencoba menjawab ya. Jadi nanti saya pinginnya itu memberikan nilainya itu nggak jomplang. Nanti banyak ada yang A, ternyata masih ada yang dapat C. Itu kan mikir juga dosen nih karena apa? Apakah terlalu cepat atau gimana? Nah, sehingga saya pinginnya itu rata. Kalau misalkan mau tak kasih C semua ya wes C semua. Enggak ya. Jadi nanti dilihat dari hasilnya. Kayaknya alhamdulillah ini kayaknya responnya positif semua. Jadi cepat. Nah, jadi nanti untuk minggu depan kalau bisa minggu depan itu saya rencanakan menggambar canggih sama teorema rata-rata. Ada menggambar canggih itu maksudnya gini. Anda diberikan sebuah fungsi, silakan dibuat grafik dengan diketahui dia cekung kemana, dia cekung pada interval berapa, dia naik pada interval berapa, dia memiliki titik balik, dan sebagainya. Anda bisa kira-kira sketsa grafiknya seperti apa. Nah, artinya menggambar dengan diketahui beberapa interval pada saat dia cekung sama monoton. Nah, nanti Anda bisa ngira-ngira sketsa grafiknya sekian tanpa diketahui fungsinya. Itu menggambar secara canggih. Kemudian ada teorema rata-rata. Nah, sudah selesai teorema rata-rata, kita tes yang kedua ya sebagai UAS. Nah, wes biar nanti pada pertemuan ke-16 itu biasanya hampir semua mata kuliah kan ujian. Makanya Bu Arika ingin mendahului supaya nanti nggak bareng-bareng. Tetapi biasanya kan nanti ada jadwal UAS. Ada jadwal UAS sehingga pada saat jadwal UAS Anda sudah santai-santai, sudah tenang, sudah ujian ya. Tinggal menunggu hasilnya. Nanti hasilnya bagaimana? Di awal dulu kan di kontrak itu sudah saya omongkan bahwasannya hasilnya serahkan pada Bu Arika sama Pak Danar. Wes percaya aja wes ya. Pokoknya dikasih yang terbaik. Ya sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kayaknya